Namaku Raka, 27 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, bersama ibuku yang sudah lama menjanda. Kehidupan kami sederhana, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Aku bekerja sebagai petani dan kadang membantu tukang kayu di kampung sebelah. Suatu sore, aku dipanggil oleh kepala desa ke rumahnya. Awalnya aku kira hanya soal bantuan desa atau kerja bakti, tapi ternyata berbeda. Di ruang tamunya sudah duduk seorang lelaki parubaya berjenggot rapi dengan pakaian gamis putih, bersama seorang wanita muda yang mengenakan cadar hitam. Wajahnya sama sekali tak terlihat. "Raka," kata Pak Kades pelan, "ini Ustaz Salim. Beliau datang dari pesantren luar kota. Anaknya ini, Aisyah, baru pulang mondok. Beliau ingin menjodohkan anaknya dengan pemuda baik dari desa ini. Kami semua sepakat kamu yang paling pantas." Aku terdiam. Jantungku berdegup cepat. Menikah? Dengan wanita bercadar yang bahkan aku belum pernah kenal sebelumnya? "Aku belum siap menikah, Pak," jawabku pelan. Tapi ucapan itu langsung disambut tatapan tajam dari ibuku yang tiba-tiba datang dari dapur membawa teh. "Kamu jangan membantah, Raka. Ini kesempatan baik. Ibu udah capek lihat kamu hidup sendiri terus. Aisyah ini anak baik, taat agama. Siapa lagi yang mau sama kamu kalau bukan dia?" Aku merasa seperti terjebak. Semua orang menatapku seolah aku harus bilang iya. Bahkan Ustaz Salim hanya menunduk, seakan tak memberi ruang untuk penolakan, dan begitulah pernikahan itu berlangsung 3 hari kemudian. Sederhana, hanya dihadiri warga sekitar dan santri dari pesantren. Aisyah tetap bercadar sepanjang akad nikah, dan aku belum pernah sekalipun melihat wajahnya. Anehnya, dia tak mengucapkan satu kata pun sejak kami bertemu pertama kali. Malam pertama kami pun aneh, dia tetap bercadar, tidur membelakangi aku. Tak ada kata, tak ada sentuhan. Hanya doa yang lirih dari bibirnya sebelum tidur. Dan aku menghormatinya, mungkin dia butuh waktu. Namun, selama 7 hari pernikahan ini, aku tak pernah sekalipun melihat wajahnya. Dia selalu mengenakan cadar bahkan di dalam kamar. Setiap aku mencoba mendekat, dia malah menjauh dengan tenang, tanpa marah. Rasa penasaran di dalam hatiku tumbuh besar. Siapa sebenarnya wanita yang kini telah sah menjadi istriku? Kenapa seakan dia menyembunyikan sesuatu dariku? Dan pada malam ketujuh, semuanya mulai berubah. Malam itu suasana begitu sunyi. Di luar, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang sesekali menggesek dedaunan di belakang rumah. Di dalam kamar, Aisyah seperti biasa sedang duduk di sudut tempat tidur, masih dengan cadar hitamnya yang tak pernah lepas. Aku sudah terlalu lama memendam rasa penasaran. 7 hari hidup bersama tapi seolah seperti tinggal dengan orang asing. Bahkan namanya pun jarang terdengar dari mulutnya. Dia hanya menjawab seperlunya, dan selalu dengan suara lirih hampir tak terdengar. "Aisyah," aku membuka suara dengan hati-hati. "Aku suamimu, kita sudah menikah. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat. Bahkan sampai sekarang aku belum pernah melihat wajahmu. Tidak bisakah satu malam ini saja, kau tunjukkan siapa dirimu sebenarnya?" Dia tidak langsung menjawab. Tangannya mengepal pelan, dan aku sempat melihat jemarinya bergetar. Detik demi detik berlalu dalam diam. Lalu perlahan, dia menunduk, menarik napas panjang, dan berdiri. "Apa kamu yakin ingin tahu, Raka?" Suaranya kali ini lebih jelas, tapi terasa dingin. Ada nada aneh di sana, seolah menyimpan sesuatu yang dalam dan berat. Aku mengangguk perlahan. "Aku hanya ingin jujur dengan perasaanku. Bukan karena aku ingin menilai, aku hanya ingin mengenalmu sepenuhnya sebagai istriku." Aisyah berdiri di hadapanku, diam beberapa saat. Lalu dengan gerakan pelan namun pasti, tangannya mulai melepas cadar yang selama ini menutupi wajahnya. Detik itu, dunia seperti berhenti berputar, mataku membelalak. Nafasku tercekat. Wajahnya bukan seperti yang aku bayangkan, dia cantik. Terlalu cantik bahkan. Bukan cantik biasa seperti gadis kampung atau santriwati. Wajahnya seperti bukan manusia biasa. Kulitnya begitu putih bersinar, matanya tajam berwarna kehijauan, garis wajahnya simetris seperti ukiran porselen.
Tapi yang membuatku merinding, ada sesuatu yang tak biasa dari sorot matanya, bukan hanya indah, tapi juga mengandung misteri. Dingin. Seperti menyimpan luka yang sangat dalam atau rahasia besar, aku terpaku. Tak tahu harus berkata apa, Aisyah menatapku lurus. Inilah wajahku. Tapi jangan tertipu oleh penampilan. Aku bukan wanita biasa, Raka. Dan sejak malam ini, kamu akan mulai tahu siapa sebenarnya wanita yang sudah kamu nikahi. Aku mundur selangkah, jantungku berdetak tidak karuan. Bukan karena takut, tapi karena firasatku tiba-tiba mengatakan, hidupku tidak akan pernah sama lagi, aku tidak bisa tidur malam itu. Setelah Aisyah menunjukkan wajahnya, dia kembali mengenakan cadar dan duduk tenang seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi pikiranku kacau. Wajah itu terlalu indah untuk nyata. Indah, tapi juga menyeramkan. Seperti bukan milik manusia biasa. Keesokan paginya, aku memperhatikannya dari jauh saat ia menyiapkan sarapan. Gerakannya lembut, penuh kehati-hatian. Tapi tetap tak pernah menatapku langsung. Setiap aku mencoba berbicara, ia hanya menjawab singkat. Tak ada percakapan panjang. Hanya tatapan kosong dan senyum samar. Aku mulai merasa ada yang janggal. Hari ke-8 pernikahan kami, aku berkunjung ke warung milik Bu Rumi, tetangga sekaligus orang yang paling suka bergosip di desa. Ketika aku menyebut nama Aisyah, ekspresi wajah Bu Rumi berubah drastis. Raka, kamu nikah sama Aisyah, anak Ustaz Salim? Bisiknya pelan, aku mengangguk. Iya, kenapa? Bu Rumi menatap sekeliling sebelum mendekatiku. Kamu tahu nggak, sebelum kamu, Aisyah sudah pernah dijodohkan 2 kali. Tapi kedua calon suaminya batalin pernikahan di malam sebelum akad. Aku terkejut. Kenapa? Dia menggeleng. Gak ada yang tahu pasti. Tapi katanya, satu dari mereka pernah lihat wajah Aisyah secara diam-diam, terus langsung kabur malam itu juga. Yang satu lagi, mendadak sakit keras sampai harus dibawa ke kota. Setelah sembuh, dia malah bilang gak mau menikah sama siapapun seumur hidupnya. Tubuhku merinding, aku pulang dengan kepala penuh tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau wajah Aisyah seindah itu, kenapa mereka semua takut? Atau justru karena terlalu indah, mereka merasa ada sesuatu yang ganjil? Malam harinya, aku kembali berbicara pada Aisyah di kamar. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aisyah, kataku pelan. Kamu bisa percaya padaku. Aku suamimu. Apapun itu, aku ingin tahu dan aku akan tetap bersamamu. Dia menatapku, lama. Kemudian berkata, kalau kamu benar-benar ingin tahu, ikut aku besok malam. Tapi jangan bawa siapapun. Jangan tanya macam-macam. Dan jangan pernah menyela saat aku menunjukkan semuanya. Aku mengangguk, walau hatiku dipenuhi ketakutan dan rasa penasaran yang bercampur menjadi satu. Aisyah hanya berucap lirih sebelum tidur. Malam besok, kamu akan tahu kenapa aku selalu bercadar dan kenapa aku tidak pernah bisa lepas dari takdir yang menjeratku. Keesokan harinya, Dr. Ratna memutuskan untuk melakukan satu langkah penting, mencari ibu kandung Reza, satu-satunya orang yang mungkin tahu kebenaran penuh tentang kelahiran anak-anaknya. Setelah penelusuran intensif melalui arsip kependudukan dan catatan medis, mereka akhirnya menemukan alamat tempat tinggal ibunya yang kini tinggal di kota kecil di Magetan, Jawa Timur. Beberapa jam kemudian, Ibu Reza, Bu Lastri, datang ke rumah sakit, diantar oleh aparat desa. Wajahnya tampak tua dan lelah, seperti menyimpan beban yang berat selama bertahun-tahun. Begitu melihat Reza, Bu Lastri langsung menangis dan memeluk anaknya. Aku minta maaf, Le. Ibu minta maaf. Dr. Ratna menunggu mereka tenang sebelum akhirnya duduk bersama di ruang konsultasi khusus. Saat itulah, semua rahasia kelam yang selama ini disembunyikan terbongkar. Dengan suara bergetar, Bu Lastri mulai bercerita. Aku dulu hamil anak kembar. Tapi dokter bilang hanya satu yang hidup. Satu lagi tidak berkembang dan sudah mati. Saat persalinan, dokter yang membantu panik karena bayi yang kedua tidak pernah keluar. Tapi tubuhku tidak menunjukkan tanda-tanda sisa janin. Sampai akhirnya mereka menyerah dan menyimpulkan janin itu larut. Air mata mengalir di pipinya. Beberapa bulan setelah melahirkan,
Aku bawa Reza ke dokter karena perutnya sering keras dan ia sering menangis di malam hari. Tapi hasilnya selalu normal. Namun setiap malam, Reza menangis sambil memanggil nama yang tak pernah kuajarkan. Raffi. Raffi, semua yang mendengar cerita itu terdiam. Dokter Ratna mencatat, nama yang Reza sebut-sebut selama ini ternyata memang benar nama adik kembarnya. Aku takut kalau orang tahu, mereka akan anggap anakku aneh, atau dikutuk. Makanya aku simpan semuanya. Aku bahkan larang Reza cerita soal suara-suara yang dia dengar. Tapi sekarang, aku tahu, aku salah. Reza duduk di kursinya, menatap ibunya dengan mata sembab. Bu, dia marah. Dia bilang aku buang dia. Dia nggak mau dikeluarkan. Dia cuma mau tetap bersamaku. Bu Lastri memeluk Reza erat, menangis sambil berkata, "Kamu nggak salah, Nak. Ini semua salah ibu, karena menyembunyikan kebenaran sejak awal." Sementara itu, di ruang laboratorium, salah satu dokter forensik yang sedang menyelidiki fragmen DNA dari janin yang hilang terkejut melihat hasil tes. DNA janin itu identik 100% dengan Reza, tapi dengan susunan kromosom yang berbeda, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kecuali janin itu adalah kembaran yang terjebak tapi tetap berkembang dalam dimensi biologis yang lain. Malam itu, semua lampu di lorong menuju kamar Reza padam serentak. Dan satu demi satu, para staf medis mulai mengalami penglihatan dan mimpi buruk tentang seorang anak kecil yang menangis, minta pelukan, lalu perlahan berubah menjadi sosok hitam yang melengkingkan jeritan menusuk hati. Aku cuma mau kembali ke dalam. Kakak, malam di rumah sakit itu tak lagi seperti malam biasa. Udara menjadi dingin menusuk, bahkan AC pun terasa tak sanggup menyaingi hawa aneh yang menyelimuti lantai tempat Reza dirawat. Suasana berubah menjadi mencekam dan penuh kecemasan. Seorang perawat jaga malam bernama Fitri sedang memeriksa pasien di kamar sebelah Reza. Saat ia melintas di depan kamar Reza, ia mendengar suara ketukan 3 kali dari dalam. Padahal, pintu kamar itu tertutup rapat dan tidak ada yang masuk sejak sore. "Pak Reza?" tanya Fitri sambil mengetuk pelan, tidak ada jawaban. Tapi, suara ketukan dari dalam kembali terdengar tok, tok, tok. Dengan sedikit ragu, Fitri mendorong pintu. Kamar itu gelap, padahal lampunya otomatis. Saat ia melangkah masuk, suara TV menyala sendiri, menampilkan siaran anak-anak zaman dulu, lengkap dengan lagu pengantar tidur yang terdistorsi pelan. Lalu, di sudut ruangan, dia melihat bayangan anak kecil berdiri menghadap dinding, tubuhnya gemetar, dan perlahan memutar kepalanya ke belakang, tanpa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Fitri menjerit dan lari keluar kamar. Tapi begitu ia menoleh sekali lagi, kamar itu kembali terang dan kosong. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh tak bisa dihentikan. Dokter Indah melihat seseorang berdiri di ruangannya saat sedang menulis laporan. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. CCTV menangkap rekaman seseorang duduk di ranjang Reza saat ia tertidur. Bentuknya kecil, namun memiliki wajah yang sama dengan Reza. Pasien di lorong mulai mengeluh tentang anak kecil yang berjalan tanpa suara dan menanyakan satu kalimat yang terus diulang. "Apakah kakakku masih mau bersamaku?" Sementara itu, kondisi Reza semakin memburuk. Ia mulai berbicara sendiri dalam 2 suara berbeda. Kadang seperti anak kecil, kadang kembali menjadi dirinya. Dalam salah satu sesi konsultasi, Dr. Ratna mencoba berbicara kepada sosok lain yang sepertinya menguasai tubuh Reza. "Apa kamu Raffi?" tanya Dr. Ratna dengan suara tenang. Mata Reza berubah tajam. Dan jawabannya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Kakak jahat, dia keluarkan aku dari rumahku. Padahal aku cuma ingin bersamanya, selamanya, tapi sekarang, aku bisa jalan sendiri. Aku bisa cari jalanku kembali ke dalam. Dan kalau dia menolak, aku akan buat dia mati, supaya kita bersama lagi dalam gelap." Tubuh Reza mendadak kejang, dan semua monitor medis menunjukkan lonjakan tak wajar. Ruangan menjadi dingin. Lampu mati. Dan jeritan Reza bergema sampai lorong paling ujung rumah sakit malam itu. Setelah insiden malam itu, Reza langsung dipindahkan ke ruang isolasi dengan penjagaan ketat. Tubuhnya semakin lemah, tetapi yang mengejutkan para dokter, kondisi organ dalamnya mulai memburuk secara misterius. Seolah tubuh Reza sedang ditolak oleh jiwanya sendiri. Dr. Ratna, bersama tim ahli jiwa dan dokter spesialis saraf, akhirnya menyimpulkan
Ini bukan hanya trauma atau gangguan mental, tapi konflik dua kesadaran dalam satu tubuh. Raffi, sang janin yang hidup sebagai entitas di dalam tubuh Reza, sekarang semakin kuat. Ia bukan hanya hadir dalam mimpi atau bayangan, tapi sudah mulai mengambil alih tubuh Reza secara perlahan. Malam harinya, Reza mendadak sadar, tapi dengan tatapan kosong dan senyum asing. Ia meminta cermin kecil. Perawat yang mengantar cermin itu sempat ragu, tapi akhirnya menyerahkan juga. Saat Reza menatap bayangannya di cermin, ia berbisik pelan. "Aku lihat kamu, Raffi, kamu di sana. Di mataku." Lalu, ia berkata keras sambil mengguncang cermin. "Kenapa kamu gak pergi saja?" Namun cermin itu tidak memantulkan wajah Reza. Yang muncul justru wajah anak kecil laki-laki yang tersenyum sedih, dan di belakangnya, tanpa koridor gelap, seperti rahim, seperti dunia tempat janin tumbuh, cermin itu retak sendiri. Dan tiba-tiba, Reza pingsan. Dalam kondisi tak sadar, Reza seperti berada dalam alam bawah sadar, sebuah tempat gelap dan sunyi. Di sana, ia bertemu dengan sosok kecil, berdiri sendiri, mengenakan baju putih, memeluk boneka robek. "Raffi?" tanya Reza, dengan suara bergetar. Anak itu menoleh. Wajahnya polos, tapi menyimpan luka mendalam. "Kenapa kakak buang aku?" "Aku nggak pernah buang kamu. Aku juga nggak tahu kamu ada," jawab Reza sambil menangis. Raffi berjalan mendekat dan memeluk Reza. "Aku kesepian, gelap sekali di dalam sana." Reza akhirnya berlutut, memeluk adik kecil yang selama ini hidup dalam dirinya. "Maafkan aku, kalau aku bisa memilih, aku mau kita hidup bersama. Tapi dunia nggak mengizinkan." Raffi menatap Reza untuk terakhir kalinya. "Kalau begitu, izinkan aku pergi. Tapi jangan lupakan aku. Kakak janji, aku akan terus mengenangmu." Dan perlahan, Raffi menghilang dalam cahaya putih. Di dunia nyata, tubuh Reza yang semula tak bergerak bergetar keras. Semua alat medis berbunyi. Dokter dan perawat bergegas masuk. Tapi setelah beberapa menit, monitor kembali normal, dan Reza membuka matanya. Kali ini, hanya ada satu kesadaran dokter. Ratna memeluknya sambil berbisik, "Kamu sudah menjemput adikmu, dan memberinya kedamaian." Sejak malam-malam mencekam itu, suasana di rumah kami perlahan menjadi berbeda. Bukan lagi karena keheningan Aisyah, tapi karena hal-hal ganjil yang mulai terjadi makin sering dan nyata. Burung gagak kerap hinggap di atap rumah setiap pagi, menatap tajam ke arah jendela kamar kami. Suara ketukan aneh terdengar dari dinding dapur, selalu 3 kali, dan selalu saat matahari tenggelam. Bahkan ibuku yang masih sakit, mulai meracau dalam tidurnya, menyebut nama Aisyah sambil menangis dan kadang berteriak ketakutan. "Dia bukan manusia, bukan, jangan dekat-dekat." Begitu kata ibu sambil meronta suatu malam. Sebelum akhirnya pingsan, aku mulai merasa terganggu. Tapi saat kutanya Aisyah, ia hanya diam, sampai akhirnya, malam Jumat itu datang. Malam itu Aisyah menyiapkan makan malam lebih awal, lalu berdiri di depan pintu rumah dengan wajah pucat. "Malam ini, kamu tidak boleh tidur," ucapnya tanpa ekspresi. "Apapun yang kamu dengar, kamu lihat, kamu rasakan, jangan keluar kamar. Jangan buka pintu. Jangan bicara dengan siapapun, bahkan jika itu terdengar seperti suara aku sekalipun." Aku menatapnya bingung. "Kamu bicara apa, Syah? Ada apa sebenarnya?" Dia menggenggam tanganku erat. "Malam Jumat ini adalah titik ujian sumpahmu. 7 hari setelah malam sumpah, mereka akan datang untuk mencoba mengambilku kembali. Mereka akan menyesatkanmu. Mereka akan menyamar. Tapi jika kamu bertahan sampai subuh, kita akan selamat. Selamanya." Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi kuturuti kata-katanya. Tepat pukul 11 malam, Aisyah keluar dari kamar dan mengunci pintu dari luar.
Aku hanya bisa mendengar langkah kakinya menjauh, kemudian semuanya hening sampai ketukan pertama terdengar tok, tok, tok. Ayah, buka. Aku kedinginan, terdengar suara lirih. Suara anak kecil. Tapi aku dan Aisyah tak punya anak. Aku menahan napas, lalu suara lain datang. Suara perempuan menangis. Raka, tolong, tolong aku. Itu suara Aisyah. Tapi, bukankah dia sendiri yang bilang jangan percaya suara itu? Ketukan itu terus berulang. Lalu terdengar suara langkah kaki, seperti seseorang berlari-lari di sekeliling kamar. Cermin kecil di meja rias bergetar, bahkan pintu kamar berderak seperti hendak dijebol, tapi aku ingat sumpahku. Aku tidak bergerak, tidak membuka, tidak bicara, sampai akhirnya, jam menunjukkan pukul 4.55 pagi, langit mulai terang perlahan. Suara itu menghilang, dan pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu, Aisyah berdiri dengan wajah lelah, namun kali ini dengan senyum hangat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu lulus, Raka, kamu benar-benar mencintaiku. Tapi sebelum aku bisa bicara, dia terhuyung, dan jatuh tak sadarkan diri, dan saat aku mendekatinya, aku melihat sesuatu di lehernya, tanda merah melingkar, seperti bekas dicekik oleh tangan tak kasat mata. Aku berlari menghampiri Aisyah yang tergeletak di lantai. Tubuhnya dingin seperti es. Nafasnya lemah, tapi masih ada. Aku peluk tubuhnya erat sambil memanggil namanya berulang kali. Aisyah, bangun, sayang, bertahanlah. Matanya perlahan terbuka, tapi yang kulihat bukan tatapan manisnya seperti biasa, melainkan sorot mata kosong, seperti jiwanya masih tertinggal di antara dua dunia. Aku sudah terlalu lama menjadi milik mereka, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Aku menangis sambil menggenggam tangannya. Luka merah melingkar di lehernya masih tampak jelas, seperti bekas cekikan, seolah ada makhluk gaib yang hampir menyeretnya ke dunia mereka secara paksa. Beberapa menit kemudian, Aisyah kembali tak sadarkan diri. Aku panik, dan segera memanggil seorang ustaz dari desa sebelah yang dikenal paham ruqyah. Ustaz Farhan, seorang pria sepuh yang berwibawa, datang ke rumah dengan membawa Al-Quran dan air doa. Setelah memeriksa Aisyah, ia termenung cukup lama. Ini bukan gangguan biasa, Raka, ucapnya lirih. Istrimu terikat pada perjanjian yang sangat tua, dan sangat kuat. Bahkan sumpahmu itu baru memutuskan satu sisi saja. Sisi yang melibatkan hatimu. Tapi, masih ada satu pintu lagi yang belum tertutup. Aku terkejut. Pintu apa, Ustaz? Pintu darah. Aku menelan ludah. Dalam dunia perjanjian gaib, cinta bisa menjadi penebus, tapi darah adalah segel terakhir. Kalau segel itu tidak ditutup, mereka bisa datang kembali kapanpun, menyamar dalam bentuk apapun, dan membinasakan bukan hanya Aisyah, tapi keturunanmu kelak. Aku merasa tubuhku gemetar. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanyaku pelan. Ustaz Farhan menatapku dalam-dalam. Kamu harus menghadapinya langsung. Di tempat awal perjanjian itu dilakukan. Kau harus menyusul jejak leluhur Aisyah ke pusaran kekuatan itu, dan menyelesaikannya. Aku menatap Aisyah yang masih terbaring lemah, wajahnya tampak damai meski penuh luka tak kasat mata. Aku tahu, aku tidak bisa mundur. Ini bukan hanya tentang cinta atau sumpah, ini tentang keselamatan jiwa istriku, dan mungkin generasi kami kelak. Bawa aku ke tempat itu, Ustaz, ucapku mantap, aku siap. Malam harinya, langit tampak mendung berat. Angin berdesir kencang, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti alam tahu bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Aku dan Ustaz Farhan bersiap menuju tempat yang disebutnya sebagai gerbang terakhir. Sebuah gua tua tersembunyi di balik perbukitan desa, yang konon menjadi tempat awal leluhur Aisyah membuat perjanjian terlarang dengan bangsa jin. Sebelum berangkat, aku menatap wajah Aisyah yang masih terbaring lemah di pembaringan. Meski matanya tertutup, bibirnya sempat bergetar seperti berbisik, kembali, sebelum fajar, kami pun memulai perjalanan. Perjalanan menuju gua itu tak mudah. Jalannya sempit, menanjak, penuh semak dan akar-akar yang menghalangi. Tapi yang membuatku makin gentar adalah, suasana di sekitar terasa sunyi tak wajar. Tak ada suara burung malam, tak ada jangkrik, hanya deru napas kami yang terdengar. Akhirnya kami sampai di depan mulut gua. Sebuah celah gelap berlumut, dipenuhi kabut tipis yang menyelimuti tanahnya. Di sana, Ustaz Farhan berhenti,
membuka Al-Quran kecil dari sakunya, lalu berkata, "Mulai dari titik ini, kau harus masuk sendiri. Hanya darah yang terikat dalam sumpah yang bisa menutup perjanjian ini." Aku menatapnya ragu. "Jadi, aku masuk sendiri?" Dia mengangguk. "Bacalah doa perlindungan. Dan ingat, jika kau melihat wajah seseorang yang kau kenal di dalam sana, jangan pernah percaya. Mereka akan mencoba memperdayamu." Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Di dalam gua itu, aku tak hanya menemukan kegelapan, tapi juga bisikan-bisikan yang muncul dari segala arah. Bayangan-bayangan bergerak cepat di sudut pandangku, dan aroma dupa atau kemenyan sangat menyengat. Kemudian aku sampai di sebuah ruangan melingkar, seperti aula kecil di dalam perut bumi. Di tengah ruangan, ada sebuah batu hitam besar dengan tulisan Arab kuno yang tak kupahami. Di atasnya, tampak sesosok perempuan duduk dengan rambut panjang menutupi wajah. "Raka," aku tertegun. Suara itu, suara Aisyah, tapi aku tahu. Aisyah ada di rumah, lemah tak berdaya. Ini pasti tipu daya mereka. Perempuan itu perlahan menengadah, dan kulihat wajah Aisyah, tapi matanya hitam legam, bibirnya tersenyum menyeringai. "Kau sudah datang, suamiku. Kenapa kau ragu? Bukankah kau mencintaiku? Berikan sedikit saja darahmu, dan semuanya akan kembali seperti semula." Tanganku gemetar. Tubuhku terasa berat, seperti ditarik untuk mendekat. Tapi aku menahan langkahku, lalu aku berteriak keras, membaca ayat kursi dan surah Al-Falah sebanyak yang aku hafal, menggetarkan ruangan itu. Seketika, sosok Aisyah palsu itu menghilang seperti asap terbakar. Batu hitam itu mulai bergetar, dan retakan kecil muncul dari tengahnya. Aku tahu, inilah waktunya. Dengan kuku, aku menggores telapak tanganku sedikit dan meneteskan darah di atas batu itu, sambil bersumpah dalam hati. Aku, Raka, memutus segala ikatan dari leluhur yang membelenggu istriku, Aisyah. Demi cinta yang lahir dari niat tulus dan jiwa yang ikhlas. Ruangan itu bergetar hebat. Cahaya hijau keemasan muncul dari batu itu, menyilaukan mata, dan suara mengerikan menggema. Sumpah telah disegel, tapi harga telah dibayar. Aku tak tahu apa maksudnya, sampai aku roboh, tak sadarkan diri. Saat aku membuka mata, aku masih berada di dalam gua, tapi semuanya telah berubah. Batu hitam di tengah ruangan kini hancur berkeping, dan aroma dupa telah menghilang digantikan udara segar yang entah dari mana datangnya. Tidak ada bayangan, tidak ada suara gaib, semuanya sunyi, dan damai. Aku bangkit perlahan. Tubuhku terasa berat, tapi hatiku ringan. Aku tahu, ikatan itu telah diputus. Saat aku keluar dari gua, langit mulai memerah, tanda fajar menyingsing. Di kejauhan, kulihat Ustaz Farhan menunggu dengan wajah tenang. Dia tersenyum, menepuk bahuku. "Kau sudah menebusnya, Raka, dengan cinta, dengan sumpah, dan dengan keberanian." Aku hanya mengangguk lemah. Kami pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kulihat ibuku telah sadar dan duduk di ruang tamu. Wajahnya cerah seperti belum pernah sakit. Aku langsung masuk ke kamar dan Aisyah telah duduk di atas ranjang, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia tersenyum. Senyuman tulus tanpa beban. "Aku melihat semuanya, dalam mimpi," ucapnya lirih. "Aku melihat kau bertarung, sendirian. Dan kau menang." Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa benar-benar memiliki dirinya. Tanpa ketakutan. Tanpa batas. Tanpa bayangan masa lalu. Namun, beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari sesuatu. Bekas luka di telapak tanganku, tempat aku meneteskan darah di gua, tidak pernah hilang. Bahkan saat kulit di sekitarnya telah sembuh, luka itu tetap merah, seolah menyala samar di malam hari. Dan setiap malam Jumat, aku masih sering bermimpi berdiri di padang tandus itu. Tapi sosok hitam itu tak pernah datang lagi. Hanya terdengar suara lembut dari kejauhan, berbisik. Cinta sejati memang membebaskan. Tapi setiap cinta selalu menyisakan jejak di alam yang lain. Kini, aku dan Aisyah hidup damai. Ia mulai membuka cadarnya sepenuhnya di rumah, dan senyumnya menjadi cahaya dalam hidupku. Tapi kami tahu,
Kisah kami tidak pernah biasa. Dan pernikahan kami bukan hanya tentang dunia ini, tapi juga telah tercatat di langit dan alam gaib. Karena cinta sejati, kadang harus ditebus bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan darah dan keberanian.